Video kali ini kami peserta Latsar CPNS kerjasama Kemendikbudristek, Pemkab Mamasa, dan BPSDM Sulawesi Barat, kelompok 1, subkelompok 1 angkatan ke-15 tahun 2022 akan memaparkan infografis terkait cara kerja PNS di era endemi COVID-19. Mari simak pemaparan kami. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 atau SARS-CoV-2. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Indonesia berjuang melawan COVID-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah atau lockdown menjadi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami perlambatan. Pandemi COVID-19 menyebabkan perusahaan atau instansi di Indonesia harus segera menerapkan sistem WFH atau work from home demi keselamatan pegawainya dan mendukung kesehatan nasional. Seiring kebijakan yang sudah ditentukan pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB menerbitkan surat edaran nomor 19 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya atau biasa disebut work from home bagi aparatur sipil negara atau ASN sebagai upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Kebijakan WFH bertujuan untuk memutus rantai COVID-19 agar tidak cepat menyebar luas karena banyaknya jumlah pegawai yang bekerja pada perkantoran atau banyaknya populasi pekerja. Kebijakan WFH ini merupakan sesuatu yang baru bagi aparatur pemerintah di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa syarat yang wajib dipatuhi. Salah satunya, PNS harus berada di rumah atau tempat tinggal masing-masing, kecuali keadaan mendesak. Artinya, PNS tidak boleh berjalan-jalan atau bekerja di tempat lain selain di rumah. Terdapat berbagai macam situs, aplikasi, atau perangkat berbasis internet yang mendukung kebijakan WFH. Salah satunya yakni aplikasi Zoom Cloud Meeting. Aplikasi ini menjadi salah satu media komunikasi untuk menunjang kerja di era pandemi yang merupakan salah satu tools kerja secara WFH atau work from home. Adapun dari beberapa survei atau penelitian, ditemukan bahwa WFH justru mengurangi tingkat efektivitas kerja sehingga mempengaruhi kualitas kinerja dan terhambatnya aktivitas pekerjaan. Output pekerjaan yang dihasilkan juga tidak maksimal. WFH sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai secara signifikan. Diharapkan WFH memiliki lingkungan kerja yang fleksibel, koneksi internet, dan perangkat elektronik yang mendukung kegiatan bekerja dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adnan Englen, asal instansi Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini saya sedang mengikuti Latsar CPNS Kemendikbudristek gelombang 5 angkatan 15. Kami mendapatkan tugas ingin sedikit banyak membahas tentang dampak positif dan negatif dari COVID-19 terhadap PNS, pegawai negeri sipil atau ANS. Kita melihat teman-teman sekalian, pandemi virus COVID-19 ini yang menyebar secara cepat, ya, tentu saja membuat banyak orang yang akhirnya bekerja di luar kantor, ya, alias di rumah, atau lebih keren dikatakan WFH, work from home. Ya, bagaimana ya? Kenapa bisa seperti itu? Demi menghindari penyebaran virus lebih lanjut. Nah, hal ini terjadi juga kepada para pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, khususnya para ASN atau PNS. Nah, kita melihat dampak negatif yang timbul akibat COVID-19 ini terhadap PNS itu sendiri atau secara umum. Ya, PNS ini ya kerja di rumah, ya. Kenapa? Karena memang Menteri PAN-RB
waktu itu Cahyokumolo yang rahimahullah, ya sebelumnya beliau mengatakan bahwa menurut surat edaran yang dikeluarkan itu nomor 19 tahun 2020 ya tentang penyesuaian sistem kerja PNS ya dalam upaya apa? Upaya pencegahan COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah itu sejak Maret itu 2020. Ya, ini kenapa dikatakan dampak negatif? Karena orang tiba-tiba tidak terbiasa, tiba-tiba awalnya kerja di kantor dan akhirnya harus menyesuaikan kerjanya di rumah. Kemudian dampak berikutnya adalah PNS dilarang cuti. Nah ini juga ya pemerintah melarang ASN atau PNS mengajukan cuti ya jika tidak dalam terdesak. Ini yang perlu kita garis bawahi karena memang sesuai dengan aturan ya aturannya ya seperti itu. Ya lagi-lagi untuk apa ya untuk ya mencegah penyebaran atau dampak negatif dari COVID ini ya. Memang kecuali beberapa PNS ya dalam keadaan kondisi tertentu yang tadi kita katakan dalam keadaan terdesak ya melahirkan misalnya sakit itu juga tidak diminta-minta ya maka tidak mengapa. Jadi pemahamannya kita jangan terlalu kaku. Kemudian dampak negatif berikutnya PNS dilarang mudik. Nah ini juga ada surat edarannya ya yang dikeluarkan oleh Menteri Pan RB itu tahun 2020 ya tentang apa? Tentang pembatasan kegiatan bepergian ya keluar daerah atau kegiatan mudik atau cuti ya dan seterusnya. Untuk apa? Untuk pencegahan penyebaran COVID ini. Nah dampak yang terakhir yang beberapa kami ambil ini ya gaji ASN ada isu untuk terancam dipotong. Kenapa? Karena beban negara waktu itu ya sangat besar untuk menangani COVID ini. Kemudian di sisi lainnya ya teman-teman sekalian ada dampak positifnya. Ya dampak positif ini ya tentu saja lawan dari dampak negatif tadi. Kalau dampak negatif PNS itu kerja di rumah maka ya dianggap negatif. Kalau positifnya maka dalam tanda kutip PNS itu lebih santai di rumah, lebih fleksibel mengerjakan pekerjaan amanah yang diberikan oleh kantor seperti itu. Ketika kita melihat sisi positifnya. Yang kedua, pekerjaan PNS itu lebih cepat selesai karena dilarang cuti tadi. Ini dampak positifnya. Kemudian dampak negatif PNS dilarang mudik. Untuk apa positifnya? Yang tadi penyebaran COVID-19. Nah, sisi positif yang lain yang terakhir yang kami dapat ambil yakni lebih ya di mana dampak negatif itu ada isu gaji ASN terancam dipotong, maka positifnya kita harus melihat bahwasanya ya inilah rezekinya kita lebih harus mensyukuri pendapatan, melihat ke bawah ya agar kita lebih bisa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga kalau misalnya terjadi ya gaji dipotong, maka bismillah kita mensyukuri apa yang kita dapatkan. Karena dengan seperti itu kita tidak akan stres. Ya, kita melihat kondisi masih ada orang yang di bawah kita. Dan kita mengingat-ingat banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita telah nikmati, yang kita telah rasakan. Sehingga ya walaupun terjadi COVID seperti ini, maka kita tetap menjalani kehidupan dengan baik, melaksanakan amanah kita sebagai PNS, sebagai ASN dengan baik pula ya, sehingga tercipta manajemen yang baik, pengelolaan yang baik ya di instansi pemerintah. Untuk apa? Untuk kita semua, untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Miranda STP akan membahas tentang studi kasus cara kerja PNS penyuluh pertanian pasca COVID-19 di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamasa, khususnya Dinas Pertanian Mamasa. Peran ASN pasca pandemi COVID-19 khususnya penyuluh pertanian. Sampai saat ini, Indonesia masih berjuang untuk pengendalian pasca COVID-19.
peran serta aparatur sipil negara dalam penegakan penyebaran COVID-19 perlu diperkuat. ASN diharapkan tetap disiplin protokol kesehatan dan aktif mengajak keluarga dan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan COVID-19 dan menerapkan gerakan 5M seperti menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian menjaga jarak ketika melakukan komunikasi antar individu, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi, dan melakukan vaksinasi dan booster. Ada 4 peranan penyuluh pertanian dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Mamasa. Pertama, peran penyuluh sebagai penasehat. Kondisi pandemi COVID-19 masih berlanjut membuat peran penyuluh sebagai penasehat petani mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena intensitas pertemuan tatap muka dalam kegiatan penyuluhan dan kunjungan lapangan menjadi terbatas. Penyuluh pertanian di Pemkab Mamasa tetap melaksanakan fungsi sebagai penasehat dengan menggunakan media komunikasi lainnya seperti WhatsApp dan video call by phone dengan menghubungi petani binaan. Selain itu, mendatangi petani-petani binaan di lahan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, peran penyuluh sebagai organisator, yaitu berkaitan bagaimana seorang penyuluh mengelola kelompok tani binaannya menjadi lebih responsif, lebih mandiri, dan memiliki daya saing yang tinggi. Menumbuhkan kemampuan administrasi dan manajemen kelompok seperti membantu kegiatan pendampingan pertemuan kelompok tani dengan memfasilitasi penyusunan rencana definitif kelompok atau RDK dan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK dan memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok tani. Dan yang ketiga, peran penyuluh sebagai pendamping teknis, yaitu peran penyuluh berkaitan dengan kemampuan penyuluh untuk memfasilitasi petani dalam kegiatan budidaya tanaman di masa transisi pasca COVID-19. PPL tetap dituntut untuk kompeten dalam menambah ilmu karena tatap muka masih beresiko dalam penyebaran COVID-19. Maka banyak program bimbingan teknis, sosialisasi, kebijakan pemerintah, launching aplikasi terbaru, dan yang dulunya seminar menjadi webinar difasilitasi kementerian dilakukan secara daring via Zoom meeting. Dan yang terakhir, keempat, yaitu penyuluh pertanian sebagai penghubung, di mana penyuluh pertanian diharapkan tetap bekerja dan semangat mewujudkan kemandirian pangan dan bersinergi dengan petani, pemerintah, dan sektor wisata, keberpihakan ke petani kecil untuk meningkatkan produksi berbasis pertanian rakyat, dan optimalisasi kegiatan pekarangan atau pangan lestari, dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan untuk daerah prioritas intervensi stunting dan daerah rawan pangan dan penetapan daerah tahan pangan. Adapun kegiatan dari program P2L yakni melakukan usaha tani yang memanfaatkan pekarangan dengan tujuan meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, serta meningkatkan pemanfaatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pada pasar. Serta penyuluh dituntut untuk adaptif dengan melakukan inovasi metode penyuluhan dengan basis digitalisasi dengan mengajak petani melek teknologi seperti informasi pertanian dan demonstrasi mengenai pertanian seperti pembuatan pupuk cair, demplot dapat dilihat di sosial media, dan pemanfaatan foto GPS map kamera untuk menampilkan informasi latitude dan longitude pada titik koordinat yang berguna untuk menemukan posisi akurat dengan GPS satelit untuk lahan petani, membantu melakukan poligonisasi lahan melalui web e-reporting dari Kementan dengan foto GPS sehingga diketahui luas lahan sebenarnya dan batas wilayah lahan. Itulah peran penyuluh pertanian di masa pasca transisi pandemi COVID-19. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus bagaimana COVID-19 itu mempengaruhi cara kerja PNS dosen, utamanya pada Universitas Sulawesi Barat dan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi kita tahu bahwa sebelum adanya COVID itu penyelenggaraan kegiatan Tridharma baik pengajaran maupun
penelitian dan pengabdian masyarakat itu sepenuhnya dilakukan dengan model konvensional, yaitu dengan tatap muka dan dengan minimal menggunakan teknologi. Nah, setelah adanya COVID, karena adanya keterpaksaan untuk menggunakan teknologi informasi yang lebih jauh, misalnya dalam penggunaan Zoom untuk video conference yang diintegrasikan di dalam penyelenggaraan mata kuliah. Kemudian ada juga SPADA, ya, sistem pembelajaran daring yang disediakan oleh Dikti, di mana mahasiswa bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan materi perkuliahan, di mana dosen bisa membuka akun untuk memanfaatkan SPADA tersebut. Nah, contactless learning ini merupakan salah satu dampak terbesar COVID-19 terhadap kinerja PNS dosen akademik. Kemudian yang kedua yaitu sistem presensi online. Nah, kalau dulunya presensi itu banyak dilakukan secara offline dan juga ada yang terintegrasi juga dengan sistem online, misalnya dengan menggunakan absen sidik jari. Namun setelah adanya pandemi COVID-19, absensi sidik jari itu kemudian ditiadakan karena berpotensi menularkan virus melalui sentuhan secara tidak langsung terhadap alat-alat absen tersebut. Nah, oleh karena itu sistem presensi online itu sudah marak digunakan, di mana dosen bisa mengabsen dimanapun dan kapanpun. Kemudian juga dalam menyusun dan mengaplikasi proposal penelitian dan pengabdian itu sekarang banyak dilakukan secara online, yaitu melalui aplikasi-aplikasi yang disediakan baik oleh Dikti maupun universitas masing-masing. Kemudian ini juga dampak terbesar, yaitu bagaimana jalannya penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Jadi misalnya dalam melakukan wawancara sebagai contoh, itu banyak sekali dampak di sini, ya. Tadinya ada yang melakukan wawancara tatap muka, itu kemudian sudah berkembang wawancara secara online dengan menggunakan Google Form misalnya, atau juga melalui penggunaan Qualtrics. Adapun yang tetap harus melaksanakan tatap muka, nah ini menjalankan prokes yang cukup ketat, misalnya menggunakan masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak 1 hingga 1,5 meter. Dengan begitu dapat meminimalisir penyebaran pandemi COVID-19. Nah, kemudian di sisi lain, ya, ternyata ada juga manfaatnya, karena konferensi-konferensi itu ternyata jauh lebih murah. Dosen bisa menghadiri konferensi baik sebagai peserta maupun sebagai pemateri tanpa harus hadir secara fisik. Nah, biasanya kan kendala dalam konferensi itu adalah biaya transportasi dan akomodasi yang cukup mahal. Nah, selama masa pandemi COVID ini banyak juga konferensi yang dilakukan secara online, di mana dosen hanya membayar biaya pendaftaran dan bisa melakukan presentasi secara online. Nah, sistem-sistem work from home ini cukup banyak dilakukan oleh teman-teman dosen pasca pandemi COVID-19. Video kali ini saya akan memberikan pandangan terkait cara kerja PNS memasuki era pandemi COVID-19, khususnya di Universitas Sulawesi Barat. Pandemi COVID-19 telah banyak merubah pola kerja di seluruh bidang yang ada di dunia, termasuk salah satunya peran aparatur sipil negara. Peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa harus tetap dilakukan walaupun dengan keterbatasan akibat pandemi yang melanda seluruh dunia. Hal tersebut juga berdampak pada dunia kampus, tidak terkecuali Universitas Sulawesi Barat. Salah satu agenda yang menjadi perhatian di Sulawesi Barat adalah perkuliahan.
Sebelum pandemi COVID-19 terjadi, perkuliahan dilakukan secara tatap muka secara langsung di ruang kelas. Hadir di ruang perkuliahan menjadi keharusan seorang mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah yang akan diberikan oleh seorang dosen. Ketika pandemi terjadi, perkuliahan secara tatap muka secara langsung harus dihentikan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Perkuliahan yang biasanya dilakukan secara tatap muka harus digantikan dengan metode daring melalui berbagai platform meeting online. Para dosen harus kreatif untuk menciptakan perkuliahan yang tidak menghilangkan substansi dari pertemuan tatap muka. Kreativitas dan penguasaan terhadap teknologi menjadi kunci seorang dosen dalam memberikan perkuliahan. Itu dibutuhkan terutama dalam penyediaan bahan ajar, panduan praktikum, maupun metode-metode ujian yang membutuhkan media yang mudah dipahami sehingga khususnya mahasiswa dapat mudah untuk memahami. Walaupun kita telah berada di akhir era pandemi, namun budaya daring tetap akan mewarnai kehidupan kampus. Pembelajaran jarak jauh, pembimbingan secara online, ujian akhir secara daring, serta panduan praktikum berupa video dapat menjadi pilihan para dosen dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.